Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 2, kita bertemu lagi di tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum pembelajaran dimulai, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Perhatikan halaman 148. Siswa-siswi kelas 2 sedang berolahraga di lapangan. Namun, Maidan Dayu datang terlambat. Anak-anak, bolehkah kita meniru sikap Maidan Dayu? Harus diingat, ketika berolahraga di sekolah, kamu harus datang ke lapangan sesuai jadwal. Dan tidak lupa mengenakan seragam olahraga ya. Sekarang, mari kita perhatikan percakapan yang ada di halaman 150. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh, jadi biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai, dan setelah pelajaran berakhir, dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Teman-teman, perlu diingat tata tertib upacara yaitu tertib, berbaris yang rapi, dan mengikuti dengan khidmat. Lalu, tata tertib yang ada di kelas, tertib, melaksanakan tugas dari guru, mendengarkan dengan baik. Tadi kita sudah mempelajari tentang aturan di sekolah. Sekarang, yuk kita buka halaman 152. Perhatikan gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Selanjutnya, kita akan melakukan pengamatan tentang wujud benda. Silakan dibuka halaman 155. Keragaman benda. Nah, anak-anak, silakan diikuti petunjuk pelaksanaannya. Untuk nomor 1, akan Bu Guru beri contoh. Setelah menuliskan ciri-ciri dari bola, buku, dan pensil, tuliskan kesimpulanmu berdasarkan ciri-ciri benda tersebut.
termasuk wujud apakah benda-benda di atas? Kita sudah mengetahui ciri-ciri dari bola. Sekarang, mari kita baca percakapan di halaman 158. Apa saja tata tertib dalam permainan sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib, akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya, jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang akan kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Berarti, kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah, akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar, akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun, kalau sudah lebih dari sekali, akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Nah, teman-teman, perlu diingat manfaat mematuhi aturan. Kita menjadi disiplin, terbiasa hidup bersih dan rapi, berlatih tanggung jawab, terbiasa ramah kepada orang lain. Nah, teman-teman, sekarang ayo kita buka halaman 160. Membaca teks sepak bola. Sepak bola. Benny gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang, pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu, atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Setelah membaca teks sepak bola, sekarang mari buka halaman 161. Kita kerjakan latihan yang ada di dalam tabel, yaitu mencari makna dari kata-kata tim, inti, gol, gawang, dan penalti. Teman-teman, silakan diperhatikan contoh yang diberikan oleh Bu Guru. Sekarang, kamu sudah mengetahui arti dari kata-kata tim, inti, gol, gawang, dan penalti. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Kerjakan di halaman 162 ya. Kamu tentu sudah mempelajari tentang pengurangan berulang. Sekarang, buka halaman 164. Ada latihan 1-5. Namun,
Sebelum mengerjakan tugas, mari kita perhatikan contoh nomor 1. Nomor 1. 27 dibagi 9. Teman-teman, perlu diingat, pembagian adalah pengurangan berulang. 27 dibagi 9 artinya angka 27 akan dikurangi 9 hingga habis. 27 dibagi 9. 27 dikurang 9. Hasilnya 18. Dikurang 9 lagi. Hasilnya 9. Dikurang 9 lagi. Hasilnya 0. Maka bentuk pengurangan berulangnya 27 dikurang 9, dikurang 9, dikurang 9 sama dengan 0. Bentuk pembagiannya 27 dibagi 9 sama dengan 3. Angka 3 dari mana? Karena berhasil mengurangi angka 9 sebanyak 3 kali. Untuk itu, bentuk perkaliannya dibalik menjadi 3 dikali 9 sama dengan 27. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Guru, ayo dikerjakan nomor 2 sampai nomor 5 dengan teliti. Sekarang, ayo kita perhatikan teks percakapan di halaman 165. Teman-teman, aku menemukan fakta unik tentang pembagian. Fakta apakah itu, Beni? Nah, perhatikan tabel berikut. Kita menghitung pembagian bilangan 15 dengan bilangan 5. Perkalian bilangan 15 yang sebaris dengan bilangan 5 ternyata ada di lajur 3. Jadi, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Kini, buka halaman 166. Kerjakanlah pembagian nomor 1 sampai 5 dengan menggunakan tabel pembagian. Teman-teman, sebelum mengerjakan tugas, mari kita perhatikan contoh nomor 1 dan 2. Nomor 1, 16 dibagi 2. Cara yang pertama, perhatikan angka pada pembagian, yaitu angka 16 dan angka 2. Kemudian, lihat angka yang ditunjukkan pada kolom yang sejajar dengan angka pembagi, yaitu angka 8. Nah, angka yang tertera pada kolom paling kiri adalah jawabannya. Jadi, 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nomor 2, 21 dibagi 3. Perhatikan angka pada pembagian, 3 dan 21. Lihat angka yang ditunjukkan pada kolom yang sejajar dengan angka pembagi, yaitu angka 7. Nah, angka yang tertera pada kolom paling kiri adalah jawabannya. Maka, 21 dibagi 3 sama dengan 7. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Guru, kini kerjakanlah nomor 3, 4, dan 5 dengan teliti. Terima kasih siswa kelas 2 sudah menyimak dengan baik. Kita tutup dengan
Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.